Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraj Mabruri Maulana Salfa dari Prodi Ilmu Hukum 2017 Fakultas Syariah dan Hukum. Pada pertemuan mata kuliah Hukum Internasional, saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan pasal 71 dalam konferensi Wina tahun 1969. Sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu isi dari pasal 71 konferensi Wina tahun 1969 yang berisi konsekuensi dari ketidakberlakuan perjanjian yang bertentangan dengan norma peremptori umum hukum internasional. Ayat 1, dalam kasus perjanjian yang berlaku berdasarkan pasal 53, para pihak akan a. menghilangkan sejauh mungkin konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan dalam ketergantungan pada ketentuan apapun yang bertentangan dengan norma ditaati umum hukum internasional. Dan yang kedua, membawa mereka ke dalam hubungan timbal balik sesuai dengan norma ditaati umum hukum internasional. Kemudian yang pasal kedua, dalam kasus sebuah perjanjian yang menjadi batal dan berakhir di bawah pasal 64, penghentian perjanjian. Ayat 2a menjelaskan melepaskan pihak dari kewajiban apapun lebih lanjut untuk melakukan perjanjian. Kemudian ayat 2b tidak mempengaruhi hak, kewajiban, atau situasi hukum dari pihak-pihak yang diciptakan melalui pelaksanaan perjanjian yang sebelum pengakhiran, dengan ketentuan bahwa hak-hak, kewajiban, atau situasi mungkin setelah itu hanya dapat dipertahankan sejauh pemeliharaan mereka tidak ada dalam dirinya dalam konflik dengan peremptori baru, norma umum hukum internasional. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa konsekuensi dari ketidakberlakuan perjanjian yang bertentangan dengan norma peremptori umum hukum internasional. Dalam hal ini peremptori norma juga disebut sebagai asas dasar hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar dalam situasi maupun keadaan apapun. Dalam hal ini tidak ada konsekuensi resmi mengenai norma mana yang merupakan jus cogens dan bagaimana suatu norma mencapai status tersebut. Walaupun begitu, beberapa norma yang biasanya dianggap sebagai jus cogens adalah pelanggaran genosida atau pembajakan laut, perbudakan, maupun juga penyiksaan. Dalam pasal ini tentu hanya menguatkan, artinya apakah perjanjian itu sah atau tidaknya, itu juga berlandaskan pada pasal 53 dari perjanjian Wina 1969, tanpa menghilangkan sejauh mana konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan dalam ketergantungan pada ketentuan apapun yang bertentangan dengan norma yang ditaati umum hukum internasional, di mana dalam hal ini pembawa perjanjian membawa mereka ke dalam hubungan timbal balik sesuai dengan norma yang ditaati juga dalam hukum internasional tersebut secara umum.
Kemudian yang pasal 71 ayat 2A juga menjelaskan bahwasanya penguatan di dalam pasal 64 tentang mengenai penghentian perjanjian. Jelaskan poin pertama, melepaskan pihak dari kewajiban apapun yang lebih lanjut untuk melakukan perjanjian. Kemudian yang poin kedua, itu tidak mempengaruhi hak, kewajiban atau situasi hukum. Dalam hal ini penghentian perjanjian tidak akan mempengaruhi hak, kewajiban maupun situasi pada saat itu juga. Seperti halnya ketika sewaktu-waktu dalam perjalanan perjanjian tersebut ada sebuah pembajakan atau penyiksaan dalam suatu perjalanan, maka dalam hal ini dapat juga berarti penghentian suatu perjanjian. Maka dari itu dijelaskan bahwasanya perjanjian itu dapat berhenti karena adanya sesuatu situasi melalui hak dan kewajiban yang telah disepakati. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.